Sesuai dengan pengumuman pemerintah melalui Dirjen Pajak nanti di bulan November 2026 mulai dari tanggal 1. Halo teman-teman, masih membahas seputar PPh 22 ya, bahwa pemerintah telah resmi menghentikan sementara pemberlakuan PPh pasal 22 ini untuk para penjual di marketplace, yaitu yang mana kemarin sempat berlaku dari tanggal 1 sampai dengan tanggal 5. Dan pemerintah resmi menyetopnya di tanggal 6 pukul 00 waktu Indonesia Barat. Lalu bagaimana buat teman-teman yang sudah terlanjur kena potong dan bagaimana Shopee mengembalikannya? Sesuai dengan pemberitahuan di Shopee bahwa Shopee akan mengembalikan dana atas pajak yang dipungut dari transaksi yang terjadi pada tanggal 1 sampai dengan 5 Agustus itu akan dilakukan secara bertahap mulai dari tanggal 14 Agustus sampai dengan 30 September 2026. Jadi buat teman-teman yang kemarin sudah dipotong pajaknya bisa dikembalikan oleh Shopee secara bertahap. Silahkan teman-teman mengeceknya melalui seller center, kemudian saldo, kemudian silahkan sortir untuk tipe transaksi penyesuaian. Kemudian kalau lihat di HP bisa melihat menu saya, kemudian saldo penjual, lalu cek transaksi. Apakah PPh pasal 22 ini akan berlaku lagi? Ya, sesuai dengan pengumuman pemerintah melalui Dirjen Pajak nanti di bulan November 2026 mulai dari tanggal 1. Kenapa sih kemarin dihentikan, kok nanti di November akan dijalankan lagi? Alasannya kemarin masih menyesuaikan daya beli masyarakat, jadi dihentikan sementara. Tapi nanti di tanggal 1 bulan November 2026 akan dilaksanakan pemungutan lagi ya. Jadi buat teman-teman yang kemarin sudah modal matre, sudah membuat surat pernyataan, tetap ada manfaatnya nanti ya di bulan November 2026. Dan untuk teman-teman yang belum mengisi dan kemarin sempat nyesel belum ngisi, jadi kena potongannya tertunda, duitnya jadi tertahan di Shopee ya, belum dikembalikan, walaupun nantinya akan tetap dikembalikan. Tetapi kalau yang mau mengisi silahkan mengisi surat keterangan penghasilan kurang dari 500 juta di atas materai, sehingga nanti ketika kita sudah mengupload surat itu tidak akan dikenakan potongan PPh pasal 22 lagi. Nah, untuk pengisian surat keterangan penghasilan ini sudah agak berbeda ya dari kemarin, yaitu yang cuma mengupload filenya saja. Ini Shopee sudah agak detail ya, seperti di Tokopedia. Ada kemarin waktu di Shopee cuma ngupload file saja, di Tokopedia itu sudah ada rinciannya ya, mulai dari nama wajib pajak, kemudian perannya apa sebagai wajib pajak atau wakil, kemudian berapa sih nomor materainya. Nah, kemarin di Shopee itu nggak ada ditanya nomor materai ya, untuk kali ini sudah ada ditanya nomor materainya. Kemudian tanda tangan tempatnya di mana, sekarang sudah ngisi, seperti di Tokopedia kemarin ya. Di Tokopedia tuh sudah rinci. Kalau di Shopee saya perhatikan itu informasinya sering berubah-ubah ya. Jadi ketika saya buat tutorial itu banyak teman-teman yang nanya, "Loh Kak, kok ini berbeda ya? Kak, ini berbeda." Ternyata saya buat tutorialnya itu kecepatan ya, sehingga beberapa hari berikutnya itu ada update dari Shopee, tentunya tidak sama dengan yang saya buat di awal. Contohnya kemarin itu yang verifikasi NIB ya. Ketika saya buat tutorial upload NIB itu belum ada verifikasi standar dan verifikasi instan. Tetapi 3 hari kemudian teman-teman ada yang nanya, "Kak, ini pilihnya verifikasi standar atau verifikasi instan?" Dan ternyata itu baik begitu ya Shopee ya. Jadi perubahan-perubahannya itu agak lama ya. Kalau di Tokopedia itu jelas, tapi untuk Tokopedia saat ini banyak sekali peraturan-peraturan yang sangat ketat. Dan banyak juga teman-teman di forum yang mengeluh berjualan di Tokopedia. Kalau di Shopee masih pada ngeluh tapi masih pada berjualan. Tapi kalau di Tokopedia katanya makin nggak apa ya, nggak worth it ya untuk berjualan.
Tapi tergantung teman-teman ya, ada yang worth it, ada yang enggak. Jadi, di Shopee ini update peraturannya itu bertahap ya, jadi nggak serta-merta langsung, begitu saja. Jadi nggak langsung serta-merta langsung lengkap, tapi bertahap. Sudah sering ya, mulai dari dulu saya buat tutorial di tanggal 2, begitu, peraturan dibuat, diumumkan, langsung saya buatkan tutorial. Ternyata, beberapa hari kemudian, isi tutorial itu agak berbeda, tapi pada intinya sama ya, cuman agak lebih dirinci saja. Jadi buat teman-teman yang merasa kesulitan atau merasa bingung, bertanya di kolom komentar, alhamdulillah tetap saya jawab dan tetap saya kasih penjelasan ya. Nah, jadi jangan lupa ya, untuk PPh pasal 22 ini nanti akan berlaku lagi di tanggal 1 November 2026. Jadi teman-teman jangan mengabaikan ini lagi kalau nggak mau kena potongan ya. Silakan buat surat keterangan penghasilan ya. Karena itu undang-undangnya sudah dibuat ya mulai, tahun 2025 dan disahkan dan diberlakukan di tahun 2026 ini. Tetapi kemarin untuk pemberlakuannya mungkin masih, apa ya istilahnya, masih bimbang ya, masih maju mundur. Jadi kemarin pemerintah memutuskan untuk, menunda terlebih dahulu walaupun sudah dilaksanakan selama 5 hari, yaitu tanggal 1 sampai dengan tanggal 5 Agustus dan tanggal 6-nya dihentikan. Nah itu dia ya teman-teman, pembahasan mengenai PPh pasal 22, apakah akan berlanjut atau tidak. Yang jelas, untuk PPh pajak kalau sudah terbit otomatis akan tetap berlanjut. Jadi kalau yang hubungannya sama pajak, sama apa, silakan, saran saya teman-teman buat taati saja kalau nggak mau ribet. Ya, walaupun, pada saat mentaati itu prosesnya panjang, prosesnya rumit, tapi ketika kita sudah mentaati itu nanti hasilnya akan enak ya. Nah itu dia teman-teman, sampai di sini dulu videonya, mudah-mudahan bermanfaat. Sampai jumpa di video berikutnya.